Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-6, di mana akan membahas tentang kelembagaan dan sistem ekonomi. Ya, jadi kelembagaan tadi di pertemuan kelima, ya mungkin kalau kalian sudah mengikuti di pertemuan kelima, di situ bahwa kelembagaan itu tidak bisa lepas dari sistem ekonomi suatu negara. Ya. Di mana sistem ekonomi suatu negara nantinya akan mengikuti juga seperti apa kelembagaan di negara tersebut. Bahwa kalau kita bisa lihat, yang pertama di sini adalah dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, kelembagaan diperkuat agar dapat menjalankan keempat pilar, di mana pilarnya ada 4 dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu pasar bebas dengan harga sebagai sinyal. Yang namanya sistem ekonomi kapitalis, ya bagaimana cara harga itu bebas di pasaran. Lalu berikutnya adalah individual property right, ya artinya bahwa hak kekayaan intelektual lah, ya katakanlah seperti itu. Itu sangat dilindungi sekali di sistem ekonomi kapitalis. Lalu pasar bebas tanpa halangan. Ini juga menjadi faktor penentu. Kalau kalian mau kemana saja itu bebas. Ya. Kalian mau menjual apa saja juga bebas. Ya. Ke siapa saja juga bebas. Itu adalah pilar dari ekonomi kapitalis. Lalu berikutnya adalah pemisahan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi ekonomi kapitalis juga memiliki bagaimana memilah-milah ini kegiatan ekonomi yang pas untuk mereka ataupun tidaknya. Nah, jadi intinya bahwa kelembagaan di sistem ekonomi kapitalis itu harus mendukung keempat pilar ini. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Kelembagaan di pasar bebas. Ya. Bahwa di suatu pasar bebas, ya, seluruh kegiatan itu digerakkan oleh swasta. Ya. Pemerintah itu hanya sebagai fasilitator, tidak sebagai pemain utama. Nah, ini kita bisa ambil contoh, ya, negara yang paling kapitalis sendiri ya tentu adalah Amerika. Katakanlah. Mereka menyatakan diri memang sebagai negara kapitalis, di mana seluruh kegiatannya digerakkan oleh swasta. Pemerintah itu hanya berperan tadi sebagai fasilitator ataupun sebagai pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan tapi juga mendukung dari sektor swastanya. Lalu kelembagaan dari sistem pasar bebas akan mendukung negara untuk dikeluarkan dari aktivitas ekonomi. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kelembagaan di pasar bebas untuk ekonomi kapitalis di sini diserahkan oleh swasta, diserahkan oleh pasar, dan negara itu dikeluarkan. Ya, jadi negara itu tidak punya pengaruh yang signifikan untuk negara kapitalis dari sistem kelembagaannya. Tetapi bukan berarti negara itu abai, bukan berarti negara itu lalai terhadap suatu masalah yang akan dihadapi oleh ekonomi sistem kapitalis. Kenapa? Ya, negara hadir pada saat terjadinya kegagalan pasar. Jadi negara itu menempatkan diri sebagai hero-nya, ya, ataupun pahlawannya. Kenapa? Ya, kenapa mereka dikatakan sebagai pahlawannya? Mereka membuat kebijakan untuk sektor swasta. Tetapi saat sektor swasta itu mengalami masalah, maka yang akan dilakukan pemerintah adalah mendukung dari yang sudah ada masalah di bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Itu berikutnya adalah property right, ya. Hak kepemilikan secara eksklusif itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki karya di situ. Makanya banyak sekali, ya, misalnya contoh dulu kalian ingat adanya kasus iPhone dan Samsung versus Samsung, ya. Saat ini juga adanya 5G musuhan antara Huawei dan lain sebagainya. Saat itu ada di Amerika itu semuanya dilindungi. Negara-negara yang menganut sistem kapitalis melindungi semua karya anak bangsanya. Itu yang menjadi keunggulan sebetulnya bagi mereka.
bahwa selain hak kepemilikan secara eksklusif ada berupa hak kekayaan intelektual dan paten, mereka juga menjamin kepemilikan pribadi. Ya. Jadi sangat-sangat dihargai sekali. Misalnya, jadi sangat jarang ditemui ya kalau misalnya ada tanah itu bersertifikat ganda di negara-negara kapitalis ya itu sangat jarang sekali ditemui. Berbeda dengan di Indonesia kan ya banyak sertifikat mafia tanah dan lain sebagainya. Mereka melindungi khususnya adalah property right itu sendiri. Lalu ada nyatanya adalah nirhambatan dari kepemilikan pribadi. Ya, jadi di negara-negara kapitalis sendiri, akibat dari adanya property right yang sangat kuat itu, maka nir artinya bahwa di sini tidak ada kosong, nul hambatannya terhadap kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada masalah saat kalian punya uang, kalian mau dari negara Indonesia ke Amerika menginvestasikan uang kalian di Amerika katakanlah, maka tidak ada masalah bagi mereka. Silahkan kalian, makanya kita ambil contoh bahwa di Amerika itu etnis Tionghoa itu banyak sekali dan hampir sebagian besar sistem ekonomi perekonomian di Amerika itu dikelola oleh etnis Tionghoa itu loh. Nah, artinya apa? Walaupun seperti itu, mereka sangat bertentangan dengan Cina katakanlah, tetapi nyatanya untuk property right itu mereka dilindungi. Bukan berarti mereka crash dengan Cina lalu tidak boleh orang-orang Cinanya itu ke Amerika itu tidak boleh. Itu mereka tidak seperti itu. Itu adalah prinsip dari sistem ekonomi kapitalis. Ada plus, ada minusnya. Ya, minusnya di hati jengkel, tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena memang itu merupakan kebebasan, hak kepemilikan yang sudah dijamin undang-undang mereka, ya mereka akan jalani dengan bebas. Lalu berikutnya adalah pasar bebas tanpa rintangan, free entry and exit barrier. Ya, artinya bahwa exit barrier-nya keluarnya itu bebas tanpa ada rintangan. Jika harga di pasaran terlalu tinggi, pertanda pelaku ekonomi untuk masuk pasar. Jika harga murah, pertanda pelaku ekonomi harus keluar dari pasar. Itu suatu hal yang simpel yang mereka anut ya. Jadi ini sebuah market rule. Jika dihambat maka ada pihak yang dirugikan. Jadi saat saya menghambat sesuatu, suatu kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi lain itu akan ada yang diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, ya saya menguntungkan di salah satu unit sektor ekonomi, maka ekonomi lain akan ada yang dirugikan. Berikutnya sistem ekonomi kapitalis menciptakan kelembagaan yang dapat menjamin mekanisme tersebut dapat berjalan. Itu tadi ya bahwa di sana banyak sekali elemen-elemen pemerintah yang mendukung adanya terciptanya sistem ekonomi kapitalis itu dapat berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa rintangan dan bebas. Itu. Berikutnya adalah pembagian peran pelaku ekonomi ya. Bahwa ada beberapa peran dari pelaku ekonomi. Yang pertama adalah buruh menyediakan keahlian yang maksimal. Itu yang dicari oleh para pelaku ekonomi di dunia, apalagi khususnya di sistem ekonomi kapitalis. Bahwa bagaimana cara mencari buruh yang menyediakan keahlian yang maksimal. Makanya negara-negara kapitalis, contohnya Amerika, punya produk Apple, ya itu diproduksi di negara China. Ya, kenapa? Bukan karena di Amerika itu tidak ada keahlian, mereka ada, tetapi bagaimana untuk memaksimalkan keahlian dengan biaya yang minimal itu yang mereka cari. Ya. Nike di Indonesia itu produk Amerika juga ya. Kenapa kok di Indonesia sih harus ya karena buruh di Indonesia menyediakan keahlian yang maksimal. Kapitalis menyiapkan kebutuhan material ataupun alat-alat produksi ya. Jadi itu. Jadi kapitalis juga menyiapkan bagaimana cara membuat suatu material alat-alat produksi yang dibutuhkan untuk mendukung dari pelaku ekonomi, sistem ekonomi kapitalis. Berikutnya adalah pemilik lahan memberikan jaminan tempat bagi kegiatan produksi. Ya, ini juga bagian penting ya bahwa
sistem ekonomi kapitalis harus memiliki jaminan ya, saat ingin menginvestasikan sesuatu bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya harus aman loh saya loh ya, tidak ada apa namanya diganggu dan lain sebagainya. Itu yang pembagian peran dari pelaku ekonomi di sistem ekonomi kapitalis. Berikutnya adalah kelembagaan pada masa yang berbeda. Ya. Jadi zaman perbudakan menguntungkan pemilik tenaga kerja, zaman merkentalis kelembagaan ekonomi menguntungkan kaum pedagang. Zaman feodal, kelembagaan ekonomi menguntungkan dari tuan tanah. Lalu zaman kapitalis, kelembagaan ekonomi menguntungkan pemilik modal. Ya, jadi ini adalah kelembagaan pada masa-masa yang jauh lampau ya. Jadi ada beberapa masa di mana keuntungan dari tiap masanya itu punya sisi yang berbeda ya. Jadi saat ini zaman kapitalis menguntungkan pemilik modal, artinya bahwa pemilik modal yang besar akan memiliki keuntungan yang besar. Makanya ya banyak negara-negara kapitalis itu lebih suka untuk menginvestasikan dengan sistem ataupun sistem investasi padat modal dibandingkan padat karya. Ya. Lalu yang terakhir ini ya, kelembagaan dalam sistem ekonomi sosialis, kalau kita bisa ambil perbedaannya, bahwa prinsip-prinsipnya sudah berbeda. Negara ekonomi sosialis itu merupakan negara yang merencanakan, mengatur, menggerakkan, menjalankan, dan mengawasi kegiatan ekonomi secara terpusat oleh pemerintah. Dan pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan sama pelaku ekonomi, tetapi membuat kontrak kerja dengan negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Artinya apa? Bahwa pelaku ekonomi tidak bisa berbuat apa-apa, harus tunduk terhadap pemerintah di sistem ekonomi sosialis. Sehingga kelembagaannya pun itu seperti kaku ya di dalam sistem ekonomi sosialis. Tidak ada permintaan yang aneh-aneh dari pelaku ekonomi. Ya sudah, kamu itu ikut saja dari apa yang saya inginkan. Itu tadi adalah penjelasan dari kelembagaan dan sistem ekonomi. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya itu.